Jangan lakukan ini ketika marah. Marah bukan hanya emosi yang buruk atau destruktif. Justru sebaliknya, marah merupakan sumber kekuatan yang esensial. Marah dapat memberi keberanian untuk berbicara dan mengambil tindakan ceroboh. Nomor 1. Mengirim pesan singkat. Saat marah pada seseorang, terkadang rasanya ingin langsung diungkapkan, meskipun hanya lewat pesan singkat. Namun, lebih baik kamu menghindari mengirim pesan singkat saat marah. Selain bisa bikin salah paham, kirim pesan saat marah juga tidak akan menyelesaikan masalah. Nomor 2. Tidur. Tentu, marah-marah membuat badan dan pikiran jadi lelah. Mungkin itulah sebabnya orang yang marah memilih tidur setelahnya. Padahal, tidur merupakan hal yang perlu dihindari saat marah. Ini karena tidur saat marah hanya akan memperkuat emosi negatif yang sedang kamu rasakan. Jadi, bukannya tidur nyenyak, justru tidur saat marah dapat membuat kamu insomnia atau terbangun di malam hari. Akibatnya, kamu akan terbangun di pagi hari masih dalam keadaan lelah dan mengantuk. Nomor 3. Berkata kasar. Saat sedang marah, biasanya pikiran seseorang tidak jernih. Jadi, tidak heran jika ada orang yang mengeluarkan kata-kata kasar untuk melampiaskan amarahnya. Hal ini sebaiknya tidak dilakukan. Selain dapat membuat situasi memburuk, mengeluarkan kata-kata kasar saat marah juga dapat merusak hubungan kamu dengan orang lain. Nomor 4. Mengendarai kendaraan. Mengendarai kendaraan saat marah justru dapat membahayakan diri dan orang lain. Ini karena, saat marah, konsentrasi kamu tidak dalam keadaan optimal. Yang diperhatikan saat berkendara adalah konsentrasi. Orang yang sedang marah, biasanya cenderung bersikap agresif dan ceroboh saat mengemudi, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, lebih baik hindari mengendarai kendaraan sendiri atau tunggu hingga amarah mulai mereda. Orang yang kuat itu bukanlah karena pandai berkelahi, tetapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Tahukah kamu, jika marah yang berkepanjangan dapat memicu masalah kesehatan? Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui cara mengelola marah, agar kamu pun terhindar dari berbagai penyakit. Emosi marah merupakan perasaan yang umum terjadi kepada manusia. Mereka memiliki rasa cinta, kesal, kecewa, atau frustrasi karena suatu hal. Jika dapat dikelola atau diekspresikan dengan cara yang tepat, maka akan lebih baik. Beragam cara mengatasi marah. Marah adalah salah satu bentuk emosi yang normal, tetapi jangan berlebihan. Marah jika dipendam atau dibiarkan begitu saja tanpa dikelola dengan baik, justru bisa memicu berbagai masalah kesehatan yang berdampak secara fisik maupun mental. Jika tidak segera diatasi, marah bisa berdampak buruk bagi kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung, sakit kepala dan depresi. Marah apabila tidak dikelola dengan baik, maka pengaruh marah terhadap kesehatan tubuh akan berdampak buruk. Ketika marah, sistem saraf memicu berbagai reaksi biologis dan salah satunya adalah pelepasan hormon yang memicu stres, seperti hormon adrenalin dan hormon kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan pernapasan meningkat. Marah juga dapat memengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, atau membuat Anda bermasalah dengan hukum, misalnya melakukan kejahatan dan kekerasan. Anda dianjurkan untuk menghadapi marah dengan cara yang positif dan mengendalikannya dengan mencoba beberapa hal berikut ini. Atur napas pelan-pelan, dan kendalikan pikiranmu ketika kamu mulai marah. Cobalah untuk menarik napas panjang dan dalam, kemudian mengembuskannya secara perlahan. Ulangi hingga Anda merasa tenang, dan marah yang muncul mulai mereda. Saat seseorang meluapkan emosi marah, biasanya seseorang akan berdiri sebagai bentuk respon marah. Jadi, cobalah untuk duduk agar perasaan marah segera hilang. Dan jika apabila marah belum hilang juga, hendaklah dia mengambil posisi berbaring. Jangan sampai marah yang muncul memberikan dampak bagi orang lain di sekitar yang tidak salah apa-apa. Selanjutnya, tenangkan diri sebelum berbicara atau bertindak. Ketika hati terasa panas dan emosi tidak stabil, ucapan pun terkadang sulit dikendalikan. Anda bisa saja dengan mudahnya mengatakan sesuatu yang Anda sesali di kemudian hari.
Oleh karena itu, cobalah untuk menahan diri, dan mengendalikan emosi sebelum Anda berbicara atau bertindak. Bila perlu, Anda bisa berdiam diri sejenak atau menjauh dari lingkungan sekitar, hingga Anda merasa tenang. Ekspresikan kemarahan bila mulai merasa tenang dan emosi pun terkendali. Anda bisa menyampaikan hal yang membuat Anda marah, dengan cara yang tegas dan tidak bersifat konfrontatif atau menyalahkan orang yang dituju. Ungkapkan secara jelas dan gunakan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Anda juga bisa meluapkan emosi dengan bercerita dengan teman terdekat, atau keluarga agar bisa lebih tenang. Selanjutnya, jangan menyimpan dendam. Setelah mengetahui penyebab Anda marah dan mengekspresikan dengan cara yang tepat, cobalah untuk melupakan hal yang membuat Anda marah. Jangan sampai Anda menyimpan dendam atau membiarkan emosi yang muncul berlarut-larut. Lepaskan beban pikiran dan amarah yang Anda rasakan. Dengan demikian, Anda bisa lebih tenang dalam menjalani hidup ke depannya. Selain cara meredam dan mengatasi masalah, Anda juga bisa melakukan hal-hal positif lainnya dan mengalihkan perhatian Anda. Bila cara mengatasi marah di atas tidak efektif untuk membuat Anda lebih tenang, atau Anda merasa sulit untuk mengendalikan marah yang muncul dan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, Anda sebaiknya meredakan amarah dengan membaca doa istiazah, doa untuk meminta perlindungan Allah dari godaan setan dari perasaan marah.